Jangan takut untuk melangkah. Langkah yang sudah kamu susun dengan sedetail mungkin bisa hancur karena ketakutanmu terlalu besar. Hancur karena ketidakberanianmu dalam suatu hal. Memang kegagalan itu bisa sering terjadi, tapi setidaknya kamu mau berusaha dan berani mengambil semua resiko yang ada. Langkah kakimu yang menuntun dirimu untuk lebih dekat lagi dengan kesuksesan. Jangan sampai langkah kakimu lemas karena ketakutanmu, lemas karena kemalasan yang sudah kamu pelihara dari dulu. Kehidupan ini terlalu singkat untuk kamu tangisi. Kehidupan ini terlalu cepat untuk kamu yang hanya buang-buang waktu dengan kemalasan dan kelemahanmu. Sangatlah sedikit waktu yang kamu dapatkan di dunia ini. Waktu yang memiliki ujung perjalanan. Waktu yang berakhir dan memusnahkan semua yang ada di alam semesta ini. Seharusnya kamu lebih mempertimbangkan kemalasanmu, keegoisanmu dalam melakukan target hidupmu. Memang logikanya, kita percuma bekerja keras sampai memiliki rumah megah dan aset melimpah jika semuanya suatu saat nanti akan diambil oleh Sang Pencipta. Tapi setidaknya kamu bisa memberikan karya terbaikmu dan memberikan kenangan terbaik untuk orang di luar sana. Sahabatku, jangan terpuruk dengan keadaan ini. Keadaan yang kamu rasa dunia ini fana, dunia ini sementara. Toh, buat apa kita berjuang mati-matian dan akhirnya semua itu akan hancur dan hilang. Ketika kamu memiliki pikiran seperti ini, kamu adalah orang yang paling rugi di dunia dan kamu menjadi orang paling malas yang pernah ada. Bukankah Tuhan menyuruh kita untuk bekerja keras demi keluarga dan orang-orang yang kita sayang? Seharusnya kita berpikir bagaimana cara kita untuk hidup dan membahagiakan orang-orang yang sayang dengan kita. Manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Apakah perjuanganmu akan sia-sia? Tentu tidak. Setidaknya kita harus bisa mencapai target yang sudah diimpikan. Dan setidaknya kamu bisa berguna di lingkungan masyarakat kamu. Berjuanglah kawan, dunia ini memang tidak abadi, tapi ini bukan alasan kamu untuk tidak berjuang dan tidak berusaha. Hidup ini butuh perjuangan, hidup ini tidak hanya makan, tidur, bermain, lalu tidur lagi. Kita butuh target yang jelas, capai semua keinginanmu sekecil apapun itu. Hilangkan semua pikiran negatif yang membuat dirimu terpuruk karena dunia yang fana ini. Belajarlah untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan terus melangkah. Biarkan waktu yang berhenti dengan sendirinya. Kamu cukup berkomitmen dan berjuang. Ini adalah kesempatanmu untuk meraih semua keinginanmu. Dan yakinlah, kamu pasti bisa. Hidup ini gak selamanya mudah. Hidup ini gak selamanya sesuai ekspektasi. Kita hidup, ada kalanya kita merasa sulit menjalaninya. Ada kalanya kita bingung, gak tahu harus berbuat apa. Ada kalanya kita di ujung jalan atau di ujung jurang. Dan yang hanya bisa dilakukan hanya menangis di kesendirian. Pada momen itu, mungkin kita tahu begitu banyak kata motivasi yang kita baca, banyak motivasi yang kita dengar, baik dari pembuka agama ataupun trainer. Tapi tetap saja rasanya buntu dan tidak ada arah. Tapi setelah saya mencoba untuk merenung kembali, menelaah kembali, yang jadi masalah itu bukan masalahnya, tapi bagaimana kita bisa merespon masalah. Cari jalan pintas itu bukan pilihan, karena semua yang sudah terjadi itu sangat worth it untuk dihadapi, sangat worth it untuk diperjuangkan, sangat worth it untuk dipecahkan, sangat worth it bukan untuk orang lain, bukan untuk menyenangkan orang lain. Itu sangat worth it untuk diri kamu sendiri, yang dimana kamu akan menemukan kebahagiaan kamu setelah itu.
Kasih diri kamu kesempatan. Kasih diri kamu kesempatan untuk tidak menyerah. Kasih diri kamu kesempatan untuk bangkit dan mencoba lagi. Kasih diri kamu kesempatan untuk terus berjuang walaupun kesakitan. Kasih diri kamu kesempatan. Kamu bisa, kamu pasti bisa. Kalau kamu merasa takut, bukan berarti kamu harus menjadi penakut. Kalau kamu merasa tertindas, bukan berarti kamu memang layak menjadi orang yang tertindas. Kalau kamu merasa kecil dan gak ada artinya apa-apa, bukan berarti kamu adalah butiran debu. Semua yang kamu bilang sama diri kamu itu adalah doa untuk diri kamu. Semua yang kamu ragukan sama diri kamu adalah semua kemungkinan yang bisa terjadi sama diri kamu kalau kamu tetap seperti itu. Tapi sahabatku, semua itu bisa berubah. Walau mata kamu rasanya tidak bisa menahan air mata, tapi kamu bilang sama diri kamu, saya ingin mencoba, saya ingin bangkit, saya pasti bisa lewati momen ini. Saya yakin ini semua pasti berakhir. Saya percaya kalau Tuhan sayang sama saya. Saya yakin itu semua cobaan agar saya bisa lebih dewasa lagi, lebih mulia lagi, dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sahabatku, sakit itu tidak permanen. Rasa sakit itu tidak permanen. Kalau kamu lebih kuat dari itu, karena kamu lebih kuat dari itu, kamu lebih sabar daripada masa genting itu, hati kamu itu lebih kuat daripada rasa sakit itu. Dan kamu perlu tahu, ini bukan pertama kalinya kamu bersedih. Ini bukan pertama kalinya kamu menangis. Ini bukan pertama kalinya kamu bernafas pendek. Ini bukan pertama kalinya kamu melihat sepertinya tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Ini bukan pertama kalinya kamu tersakiti, patah hati. Ini bukan pertama kalinya kamu kekurangan materi. Ini bukan pertama kalinya kamu didiagnosa yang tidak ada harapan lagi. Tapi kamu bilang sama diri kamu bahwa kamu akan tetap hidup. Untuk kamu nantinya menjadikan cerita yang menginspirasi banyak orang dan menunjukkan seberapa kuatnya diri kamu. Bahwa kamu tetap hidup, bahwa diri kamu itu lebih berharga dan tidak layak berhenti karena hal itu. Bahwa kamu tetap hidup karena kamu adalah pemenang dalam hidup kamu. Kamu bisa mengalahkan itu semua. Kamu nantinya akan memegang trofi kemenangan kamu. Dan kamu yakin sakit ini tidak permanen. Semuanya itu adalah sementara. Dan kamu hanya perlu tetap di sana, sahabatku. Kamu hanya perlu berjuang di sana, sahabatku. Kamu hanya perlu memberi sedikit keyakinan sama diri kamu untuk tetap di sana. Dan kamu terus di sana, kamu tetap di sana, berjuanglah sahabatku. Dan yakin kamu pasti bisa dan kamu terus berjuang.